eh, ini salah satu modernisasi yang dilakukan, jadi jalan-jalan diperbagus, dia membuat landmark gitu. Ada yang nggak? Kenapa patung selamat datang tuh ngadepnya kok ke sana? Dari welcoming dari yang Kemayoran deh, bandara Kemayoran. Bukan. Pintu masuk Jakarta saat itu kan sebenarnya Tanjung Priok. Jadi makanya patung selamat datang itu kita rasanya kayak membelakangi kita, tapi sebenarnya itu adalah masa itu pintu gerbang masuk ke Jakarta itu adalah dari Tanjung Priok. Oke, next. Nah, jadi melalui olahraga, akhirnya visinya Bung Karno untuk menunjukkan Jakarta sebagai kota modern yang bisa menjadi cerminan bangsa ini, akhirnya punya kesempatan gitu. Next. Jadi kita tahu bahwa sampai saat ini semua masih terjadi ya. Jembatan Semanggi yang akhirnya ditambah semangka, tapi itu jadi pusat kota. Nggak pernah kebayangkan dari yang Walter Freden, lapangan banteng dan sekitarnya, kemudian pusat kota terus sampai Blok M, Senopati, sebenarnya gitu. Itu kita harus mengucapkan terima kasih sama Soekarno. Nah, kenapa saya cerita sedikit tentang Jakarta? Karena workshop kita hari ini tentang Jakarta, garis dan warna Jakarta. Nah, saya harap sedikit cerita tentang Jakarta ini bisa memberikan wawasan tadi yang saya bilang, fenomenologi dalam diri kita gitu, bagaimana kita melihat Jakarta sekarang, bukan cuma dari apa yang kita lihat, tapi dari apa ya, pikiran bawah sadar yang sudah terlanjur kita dengarin tentang Jakarta. Dan saya harap nanti hasilnya tuh bisa beda-beda ya, walaupun objeknya sama, tapi kayak saya bilang tadi, kita bukan menggambar sesuatu sesuai dengan bentuknya, tapi apa yang sejujur-jujurnya kita lihat. Jangan pikirin jelek, jangan pikirin bagus, tapi jujur sama apa yang kita lihat. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya Biliana. Berikutnya, kakak kita yang keren ini. Dan ini bersahabatnya worldwide. Balik. Ya, makanya kalau lihat tadi buku itu sebenarnya kemana-mana kan, nggak ada di Indonesia, cuma dikit sekali. Sebenarnya baliknya baru tahun lalu sih. Oke, kita mulai. Oke. So, gimana? Halo semua, perkenalkan nama saya Hendriko, panggilannya Dito. Kalau Instagram Hendriko Dito gitu ya. Oke, jadi aku pakai hoodie aja, nyaman. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sketsa garis warna Jakarta ya. Oke, kita kembali ke awal dulu nih. Cepet amat kali gitu. Jadi sesi kita akan bagi sesi kita menjadi dua, garis sama warna. Kan di workshop itu sebenarnya ada dua workshop yang berbeda gitu. Jadi kalau sama aku kita bakal belajar garis, nanti sama UDLP kita bakal belajar warna. Oke? Kita lanjut. Jadi nama saya Hendriko, backgroundnya arsitektur. Aku computational designer sebenarnya di arsitektur. Udah di Urban Sketchers for like maybe around 10 years. Jadi udah cukup lama dari dunia yang cuma pakai pensil, habis itu baru menjadi pakai pena, habis itu sekarang watercolorful gitu ya. Terus hari ini tapi kita akan belajar tentang yang paling basic, tentang garis. Kenapa garis? Karena sebenarnya at the end of the day, apa yang kita lakukan, kita harus belajar tentang foundation dulu. Kalau kita nggak tahu foundationnya nanti maju susah. Gitu. Gitu. Oke, jadi hari ini workshop sketsa urban garis dan warna Jakarta. Saya Hendriko. Dan ini kalau belum follow kita, silahkan follow Heritage and Sketch. Ini cuma contoh beberapa work yang menggunakan sketsa. Ini adalah aku. Promo dulu gitu. Belum boleh udah promo. Oke, jadi pertanyaan adalah garis. Teman-teman ada yang bisa gambar nggak menurut Anda? Wih. Bisa? Udah jago? Udah jago lah. Oke, bagus lah. Jadi sebenarnya kalau nggak bisa pun, oke, pertanyaan kita balik ya, siapa yang nggak bisa gambar?
ternyata semua bisa. Oke, gak apa-apa. Jadi kalau garis, sebenarnya apa yang kita mau ngobrolin hari ini itu sebenarnya cuma two things. Pertama itu perspective drawing, sama satu lagi itu shapes, tones, and forms. Oke, kita lanjut. Jadi perspective drawing itu adalah sesuatu yang sangat basic. Jadi semua orang harus bisa mengerti, bisa melakukan belum tentu perlu, tapi bisa mengerti harus. Karena itu yang membantu kita untuk mengerti gimana cara kita untuk melihat ruangan yang kita lihat dan menggambarkan di kertas-kertas kita ya. Terus yang kedua adalah shapes, tones, and forms. Menurut aku itu super. Kenapa super? Karena kalau kita meskipun kita tidak mengerti perspektif, kalau kita bisa melihat bentuk, kalau kita bisa melihat warna, dan kita bisa melihat shape sama form, bedanya apa? Bentuk dan massa ya, bedanya gitu ya. Jadi biar kita bisa melihat sesuatu yang yang sangat kita simplify gitu. Jadi pada saat kita melukis atau menggambar atau bersketsa, gambaran kita itu udah meng-capture bagaimana bentuknya sebenarnya gitu. Jadi pertama kita bakal ngobrol perspective drawing dulu ya. Ini adalah karya-karya aku itu kebanyakan watercolor, karena memang sekarang lagi fokusnya ke watercolor. Ini semua postcard, by the way, kalau mau kita lihat bisa di Move Heritage Sketch di bawah ya. Jadi kalau yang pertama kita pakai 1 point perspective, yang kedua kita pakai 2 point perspective, sama yang ketiga itu kayak questionable perspective gitu. Karena kenapa questionable? Sebenarnya pada saat kita melukis tuh sebenarnya perspektif itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah rasa ya sih. Apa yang kita rasakan itu yang kita gambarkan. Jadi pada saat nanti kita lanjut kita intip di dalam. Okay? Jadi cara membuat perspektif drawing itu sebenarnya gampang. Cuma ada tiga poin yang kita perlu lakukan. Horizon line, vanishing point, sama guiding lines, oke? Horizon line itu basically yang di mata kita. Kalau kita gambar, kita itu ada satu garis yang lurus gitu ya. Itu dimana apapun itu hilang. Karena itu horizon line. Pada saat kita lihat, oh hilang gitu loh. Itu horizon line kita. Biasanya kalau kita gambar itu di mata kita. Karena kalau kita ngelihat tuh mata kita itu selalu level dengan horizon line gitu di dunia ya. Kedua adalah vanishing point. Vanishing point itu pertanyaannya itu di mana lokasi semua garis-garis ini bersatu gitu. Jadi kita kalau untuk digambar ini kita ambil di vanishing point di tengah seperti ini. Dan semua garis-garis guiding lines akan bersatu ke sana. Gitu. Inilah perspektif 1 point. Untuk yang kedua 2 point perspektif ini agak menarik nih. Sebenarnya karena vanishing point itu sebenarnya biasanya jauh di luar dari gambar kita gitu. Jadi ini gimana kamu sebenarnya harus mulai berpikir gitu, oh ini vanishing point ini jauh banget nih. Oke, gimana cara kita bisa ambang-ambang? Oke, gimana ya? Mau kalau vanishing point di sini kita buat garis guidingnya di sini atau gimana gitu. Jadi guiding line-nya terlalu jauh. Yang ketiga aku kasih lihat. Apa-apa lah. Kita langsung aja ya. Jadi ada pertanyaan tentang perspektif nggak? Teman-teman ada pertanyaan tentang perspektif? Nggak ada? Nggak apa-apa. Karena itu bukan prakteknya. Oh boleh. Harus gambar nggak sih? Harus ini nggak sih? Ketika mau mulai gambar harus pakai garis dulu nggak? Maksudnya gimana? Ketika mau mulai sketsa harus ada guideline dulu. Enggak dong. Nih kita belajar bentar lagi. Habisnya ini itu kalau kita traditionally orang-orang pakai guiding lines biar perfect kan. Tapi kalau kita di dunia sketsa, kalau aku menggambar itu biasa 5 menit 10 menit. Kalau kita pakai guiding lines 5 menit aja belum selesai gitu. Guiding lines doang. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara mempercepat gitu ya. Oke, jadi kalau cara aku itu agak nggak tahu deh teman-teman ada yang pernah dengar apa enggak. Tapi cara aku itu namanya big to small. Jadi apa yang kita lakukan itu melukis dari gambar yang besar ke gambar yang kecil. Jadi maksudnya apa sih kita lihat ya. Jadi kalau big itu seperti si kotak ini sangat besar. Terus kita makin kecil, mana dia? Makin kecil, kotak yang lebih kecil. Terus kita ke dots and lines. Ini dimana kita menambahkan detail. Dan akhirnya kita ke textures. Textures itu lebih kecil lagi dan kita udah untuk menambahkan tones. Gitu. Oke, langsung praktek. Ready? Ready dong. Bentar. Iya. Kalau punya aku aja. Ada yang perlu pen? Oh banyak ya. Boleh silakan diambil dulu ya, sorry ya. Sebenarnya aku
dari teman-teman aku mau pertanyaan nih. Dari gambar ini, bentuk terbesar itu apa? Apa sih bentuk? Mungkin ada yang nggak tahu bentuk itu apa. Ayo, silakan yang di belakang untuk dibantu biar mulai. Nggak tahu juga dari Anda. Nggak tahu kak. Nggak tahu? Oke, gambar yang pertama itu sebenarnya kotaknya. Not bad. Siapa tuh yang bener bilang dalam hati udah bener tuh. Iya, jadi kotaknya paling besar yang pertama. Tetapi aku sebenarnya lupa tentang itu. Jadi yang pertama untuk aku adalah atas sama bawah. Jadi kita membuat bentuk dulu nih. Jadi daripada kita menggambar si apelnya, si kotaknya atau si cangkirnya, kita gambar backgroundnya dulu. Kita buat siluet. Kenapa? Karena kalau dengan cara ini kita itu akan meng-capture si bentuk dulu nih. Jadi orang itu kalau kita melukis ya atau menggambar atau bersketsa, masalah terbesar itu pada saat bersketsa, kok nggak cukup? Ya nggak sih? Terus kok perspektifnya salah nih? Tapi kalau kita udah bisa melihat dari awal siluet itu seperti apa, setidaknya gambar Anda akan jadi satu gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kita akan menyelesaikannya. Jadi ini adalah big shapes. Ayo medium shapes. Udah gampang nih. Yang lebih dikit, yang lebih kecil. Bentukan lebih kecil. Apa banyak banget bentukan yang lebih kecil. Apel. Apa? Apel, betul, apel. Salah satunya apel. Jadi kita bakal membuat, jadi kita bentukannya lebih kecil, kita breakdown bentukan yang besar, kita mengecilkan, oke? Terus lanjut, dots and lines. Ini adalah dimana kita membuat volume yang lebih kecil-kecil. Ini masih smaller volume. Terus ini baru dot and lines, dimana kita menambahkan detail-detail dan langsung lah jadi si bentukan tersebut. Gitu, jadi bentuknya seperti ini. Gitu, jadi ayo kita laksanakan yuk. Kita coba, gampang banget. Gini aja, silakan. Aku akan melakukan juga di sini. Bentar ya. Aku pakai ini. Kalau aku gambar di sini bakal kelihatan nggak? Bakal kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya di belakang kelihatan. Oke. Oh, kita mulai dari sini. Oke. Jadi gampang kalau buat kotak dulu. Oh ya, by the way tadi ada buku-buku aku, boleh aku ambil lagi nggak ya? Thank you. Makasih. Pokoknya konten warkam ini ya, sekarang yuk tiap warkam. Makasih. Itu workshop. Silakan masih ada nih, tempat di sebelah depan juga masih ada. Silakan. Oke. Gak ada kertas ya situ. Rekam ya. Perlu pen? Ada. Gimana teman-teman? Sudah selesai? Sudah selesai? Ada yang belum selesai? Nanti deh kalau Oke, udah mau jadi masih rekam. 20 second lagi ya. 20, 19, 18. Capek gitu nggak berat? Karena aku belum lanjut. Oke, sudah? Oke, aku mau contohin, oke? Jadi di dunia nyata. Aku kalau gambar ini tuh seperti, ini kelihatan nggak sih? Masih beneran kelihatan nggak sih? Beneran kelihatan? Kelihatan ya? Jadi kalau aku akan menggambar ini beneran. Pertama, pasti banyak banget yang harus. Pertama itu beneran cuma kita buat kotaknya dulu. Kita buat kotak, terus
kita buat apa namanya, bentuk yang paling besar dulu. Bentuk yang paling besar menurut aku tadi kan kita itu ngomong background sama foregroundnya, sama bawahnya. Jadi kita buatlah. Ini aku gambarnya miring, jadi gambarnya meletot-letot dikit, nggak apa-apa lagi. Terus shape yang bawah. Ya, jadi ini bentukan pertama. Itu tadi kayak 5 second, oke? Terus kita lanjutkan medium shapes. Kita akan define si apple sama si kotak yang di belakang, sama si jar yang di depan, sama si bawahnya cangkir. Gak apa-apa kalau agak jelek, gak apa-apa, nggak ada masalah. Udah, jadi udah ke medium shapes, oke? Terus kita lanjut ke smaller shapes. Kita kasih garis-garis yang untuk membentuk bentuknya, seperti si kotak yang tadi yang di situ. Terus tutupnya si jar. Terus, oke, kita udah cukup. Oh belum, karena ada 3D-nya sedikit. Oh belum. Juga ada cangkir punya pegangan. Gitu. Terus yang terakhir itu adalah menggambarkan garis dot and lines, di mana kita menambahkan detail biar si gambar itu langsung lebih kayak oh ternyata itu yang kita gambar gitu loh. Jadi kita akan tambahin garis untuk bawahnya si cup. Pada saat ini juga nggak ada masalah nih kita uruk-uruk biar kita mendapatkan gambar yang kita lebih suka gitu ya. Terus kasih atasnya si apel, kasih detail-detail di jarnya juga, kasih apa namanya detail-detail yang seperti mengkilap-mengkilap. Atasnya meskipun di sana nggak ada, aku rasa aku pengen tambahin agak bulat sedikit di atasnya. Kita kasih perbaikan juga sedikit dan udah, that's it. Jadi kita menggambar tuh bisa cepat sekali. What do you think? Cukup cepat? Kurang cepat? Cepet banget. Ini ada satu trik juga nih. Ada yang pakai pensil nggak sekarang? Nggak ada yang pakai. Bagus. Itu trik yang kedua. Jangan pakai pensil. Pakai pensil besok selesai. Oke, bagus. Jadi udah pada ngerti ya, yang caranya gampang banget, oke? Jadi ini adalah exercise pertama kita. Exercise kedua kita langsung seru, oke? Kita langsung mulai, oke? Tadi yang telat ngerti? Mantap. Kita sambil recap aja dikit ya. Jadi idenya adalah big shapes to small shapes, habis itu textures, oke? Oke, kita lanjutkan. Langsung kita ini, oke? Jadi dari gampang kita langsung susah dong. Kalau gampang ke gampang lagi susah dong nanti kitanya. Oke, kita jelaskan dulu, oke? Jadi teman-teman yang aku mau pertanyakan biar kita belajar, ayo kita breakdown bareng-bareng, oke? Jadi oke, tadi udah belajar maksudnya big shapes to small shapes. Kalau di gambar ini big shape-nya itu apa? Silakan, udah pada ngerti? Bangunan, oke, satu. Apa lagi? Tanaman yang depan. Betul, lanjut. Apa lagi? Jembatan. Sungainya itu. Betul, 3. Apa lagi? Langit sama bangunan sama lah ya kan, pada saat kita gambar bangunan langitnya juga ngikut ya sih. That's the idea gitu loh. Pada saat kita ngomong shape itu sebenarnya kita nggak ngomongin apa gitu, tapi kita ngomongin apa bersama apa gitu loh, gabungan gitu loh. Kayaknya sih itu aja sih, itu big shapes. Kita akan menjadi seperti ini. Loh. Sorry kawan, kan udah ke-upload. Kok bisa nggak ke-upload? Sorry. Iya. Nggak apa-apa. Aku cepet-cepet aja di sini nih, agak kecil sedikit. Jadi kita recap lagi ya, karena biar nunggu ini sekalian ya. Jadi yang kita lakukan hari ini itu tadi kita udah belajar tentang Jakarta, terus kita akan sekarang itu belajar tentang sketsa cepat, oke? Jadi untuk sketsa garis gitu yang cepat gitu. Gimana caranya? Jadi kalau konsep aku caranya itu dengan menggunakan ukuran besar ke kecil. Jadi kita pertama buat bentuk besar, terus mengecil sampai ke tekstur gitu. Jadi apa sih sebenarnya kalau kita praktekkan
untuk si gambar ini kelihatan ya. Ini gambar sebuah apa namanya? Yeay. Oke. Kita lanjutkan di sini aja. Slideshow. Oke. Kita recap lagi aja ya. Oke. Jadi kalau kita menggunakan gambar ini adalah gambar sebuah kolase untuk apa namanya macam-macam barang untuk belajar aja. Jadi kalau kita ngomong bentuk itu kita ada belakang, depan, terus kita ke bentuk yang lebih kecil, si box, cangkir, sama si jar, sama apple. Terus lanjut kita ke garis yang kita menambahkan garis untuk menggambar bentuk yang lebih kecil. Terus kita tambahkan garis lebih yang kecil-kecil untuk menambahkan detail supaya bentuknya langsung dapat. Dan itulah stepnya, super simple. Jadi idenya itu cuman kita melupakan cara menggambar kita, di mana kita biasa gambar kalau suruh gambar apel kita gambar apel aja doang gitu loh. Terus kita gambar yang lain-lain. Kalau kita gambar dari luar ke dalam. Kenapa? Karena kalau kita membuat gambar dari luar ke dalam, apapun yang di dalam itu udah ke capture. Jadi kita nggak usah berpikir lagi nih di mana ini lokasinya loh, karena udah ada outline ya, tinggal diikutin gitu. Oke, jadi ini udah mulai nih. Jadi teman-teman tadi udah, sorry banget ya tadi kita kepotong sama TV. Jadi tanya tadi kan bentukan yang besar itu mana aja, terus kita sudah jawab. Ada langit, ada sungai, ada pohon di depan, terus ada bangunan. Kita lanjut ya. Jadi, oh lupa, yang paling pertama kotak. Itu paling pinter, paling penting. Jadi gitu aja. Jadi kita ada langit, bangunan, terus kalau aku pada saat gambar ini si apa namanya pohon, bushes yang di depan sama jembatan kita gabungin. Terus kita buat medium shapes nya kita breakdown, si bangunan kita breakdown, terus si sungai kita juga breakdown. Jadi biar ada area sungainya sama area platformnya. Terus di belakang juga ada ada jembatan yang lain biar ini terpisah. Terus kita tambahkan lagi garis untuk menggambarkan bentukan yang lebih kecil lagi. Jadi kalau yang ini kita tambahkan kotak-kotaknya si platform tersebut. Terus juga garis-garis untuk si roof untuk genteng. Terus next kita menggambarkan garis dot and lines. Ini di mana kita menggambarkan lebih ke detail udah mulai. Jadi kita buat kotak-kotak juga sedikit. Terus sekarang kita udah full on nih, kita menambahkan detail-detail lain yang lain gitu. Dan itulah, that's it. That's the concept. Very simple. Jadi gambar dari besar ke kecil, ke kecil, ke kecil, ke kecil. Nah, jadi idenya daripada kita menggambarkan sesuatu yang detail dulu, terus kita membuyar, kita balik. Jadi kita gambar dari yang paling simple, terus kita detailin. Sebenarnya kalau dengan cara ini itu ada konsep yang sangat mudah untuk dimengerti. Kalau pernah nggak sih kalau kita menggambar merasa kita bingung kapan kita mau stop dan melanjut ke gambar yang lain atau di bagian gambar yang lain? Pernah kan? Itulah yang kita solve gitu. Jadi yang kita lakukan, kita menggambarkan yang besar dulu, terus mengecil biar kita bisa kekontrol nih waktunya dan juga detail apa aja yang kita mau ambil gitu. Karena proses yang pertama udah simplification gitu loh. Mengerti? Jadi kita langsung praktek. Bisa, siap. Kita kalau yang ini kita kasih waktu. Sorry, kita selesai jam berapa ya? 1,5 jam. 10 tambah 1:30. Oh oke. Kita ada waktu, perfect. Oke. Kita kerjain ini 10 menit. Kita bareng-bareng. Kita mulai dari gambar yang bentukan yang besar dulu. Oke? Bareng-bareng, oke? Jadi bentukan besar dulu. Kita mulai dari gambarnya aja. Silakan. Musiknya di sini. Oke, gimana kawan-kawan? Ada jago gambar ternyata ini mah.
akan menggambar juga nih ya. Kalau belum selesai silakan lanjutkan yang pertama, aku bakal menggambar juga. Oke, gimana? Ini gambar pertama aku. Cepet ya? Ya dari tadi aku nungguin kok lama banget. Gimana? Udah selesai dong. Kita pelan-pelan, satu-satu. Oke, nggak apa-apa. Bagus, bagus. Lanjutkan. Santai, tapi nggak apa-apa. Wih, selesai kayaknya. Maksudnya Anda aja yang mulai lah. Keren, keren, keren. Oke, ternyata teman-teman kagak perlu 10 menit. Workshop terakhir aku, mereka perlu 10 menit. Ternyata nggak perlu nih, kita lanjutkan aja. Lanjut, silakan lanjut ke medium shapes yang lebih kecil. Aku menghalangi nggak? Nah, kayak aku merasa menghalangi. Aku merasa menghalangi. Aduh, aku lupa medium shape, medium shape. Terlalu seru. Oke, aku medium shape-nya seperti ini. Jadi bangunan sudah terjadi, udah kelihatan. Bangunan udah kelihatan, sungai juga udah mulai kelihatan. Gimana? Betul, betul. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sebenarnya kalau problem itu ya, this is the, makanya kita menggambar seperti ini. Karena in the end of the day, gambar kita bakal besar. Ya nggak sih? Kalau kita menggambar kecil-kecil, terus nanti malah nggak selesai. Kita nggak tahu, malah pertanyaan itu lebih sedih lagi kalau kita pertanyaan itu pada saat akhir. Terus gambar nggak jadi. Tapi kalau kayak gini, kita bakal setidaknya kita mendapat semua komponen yang kita mau. Tapi ini untuk belajar pertama ini loh. You'll be better. Percaya. Gimana? Sering ini juga. Mana video shape Anda? Lagi jalan-jalan ya? Kamu jagoin ini. Wis, tenang-tenang, tenang. Aku sebenarnya nggak kelihatan.
Oke, medium shapes kayaknya semua udah sampai sana. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke smaller shapes. Terus aku akan stop sebelum aku menambahkan detail. Oke? Oke, ternyata medium dan small shapes-nya aku sangat sedikit. Tadi udah cukup detail menurut aku, karena bentukannya sudah dapet ya. Jadi sekarang ini dimana aku stop sekarang. Ini sebelum kita menambahkan detail. Jadi teman-teman tadi ada satu bagian yang aku itu kurang menyentuh sebenarnya tentang textures. Jadi aku kembali aja sedikit ya tentang textures. Oke. Jadi textures itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Karena kita belum apply itu dari tadi. Ada nggak? Ada yang tahu? Texture itu apa sih? Nggak ada pertanyaan, kayak nggak apa. Jadi sebenarnya texture itu seperti kita abstraksi apa yang kita lihat. Jadi contoh, kalau pohon, kalau kita lihat pohon itu abstraksinya apa? Coba pikirin aja. Kalau bentuknya apa namanya? Daun itu seperti apa? Oval. Oke, boleh. Apa lagi? Iya, betul. Squiggly, benar. Apa lagi? Yang jago gambar. Semua udah pada pelan. Apa? Texture. Bener. Apa lagi? Udah, apa sih udah cukup. Jadi aku mau sebenarnya aku pakai ini aja sih. Aku kasih tunjuk. Jadi aku mau gimana ya? Aku pikir dulu. Oke. Jadi pertama kalau teman-teman buat kotaknya dulu. Jadi kalau kita mau gambar pohon atau mau gambar tekstur dari pohon itu sebenarnya gampang. Ada beberapa. Pertama itu huruf M, huruf N sama huruf U. Jadi contoh, aku bakal ngapain aku buat kotak? Aku buat pohon aja. Ini pohon aku ya gitu ya. Ini pohon. Terus aku mau tambahin tekstur gimana? Jadi aku tambahin M. Terus ada sedikit. Terus M-nya lebih besar dikit. Lebih ngumpul. Jadi kita langsung kelihatan ini bagian gelap, bagian terang. Nah, itulah kenapa kita pakai tekstur. Jadi kita bisa tanpa menggunakan warna, kita bisa memberikan tone, idea of tones gitu loh. Jadi bagian yang lebih banyak teksturnya lebih gelap gitu. Terus tekstur sebenarnya jangan panjang-panjang. Kalau kita panjang-panjang nanti malah bingung sendiri. Karena tekstur itu harusnya lebih fine, lebih kecil-kecil, lebih dikit-dikit gitu. Oke, kenapa ini aku kasih tahu? Karena ini penting banget untuk step selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Kelewat. Nggak boleh. Oke, jadi step selanjutnya sekarang yang aku akan lakukan adalah sebenarnya menambahkan tekstur di si pohon yang di daun-daun di depan dan juga daun-daun di belakang. Dan juga kalau kita lihat di gambar ini, kita tuh juga ada beberapa pohon-pohon lucu di
sebelah sini gitu ya, itu juga akan aku tambahin juga. Terus tekstur juga akan berguna pada saat kamu menggunakan mewarnai di belakang sini. Sebenarnya bukan mewarnai, ya lebih memberikan tone di sini juga. Dan juga of course garis-garis dot and lines yang kita pakai di platform yang di sini dan di sini. Oke. Sebelum ke tekstur kita selesai dulu dot and lines-nya ya. Jadi detailnya dulu sebelum kita masuk ke tekstur, itu lebih gampang seperti itu. Karena kalau kita udah tambahin tekstur nanti malah pusing sendiri. Oke, aku akan menggambarkan dot and lines. Kalau dot and lines untuk aku kayak misalnya nih bagian yang sangat-sangat jauh, kita nggak mungkin buat kotak lagi kan, udah pakai satu garis kek gitu loh, itu dot and lines juga tuh. Terus ada pohon, bukan pohon, lampu-lampu itu juga dot and lines tuh. Dots and lines. Jadi sebenarnya kalau sketsa ya, kalau aku tuh sukanya pakai pen yang sangat-sangat tebal. Jadi detailnya itu sangat sedikit. Gitu. Oke. Oke. Jadi sekarang aku udah selesai di dots and lines. Sekarang aku menambahkan tekstur, oke? Untuk aku. Pakai yang kertas gede aja. Enggak, ntar yang terakhir. Untuk foto dia, mau pakai kertas gede aja. Aku taruh. Mereka bisa menguasai kelas kan juga punya satu kan? Boleh sih. Semakin banyak salah semakin baik. Dan inilah my end product gitu loh. Super simple, super fast. Ini kalau kita condense tadi itu paling kayaknya nggak bisa ngalahin kamu deh. Paling 5 menit lah, 5 menit 10 menit gitu. Gitulah. Jadi that's it untuk bagian pertama. Gimana teman-teman, merasa udah belajar sesuatu kan? Bagus kan akhirnya, ya kan? Not bad kan? Ada not bad kan? Iya. Very good guys, very good. Pada bagus-bagus. Oke, jadi teman-teman, aku coba ya. Nggak apa-apa, lanjut dulu sebentar. Aku mau dulu sedikit. Oke, very good. Gimana guys? Mantap? Ngerti kan? Bagus, aku senang banget. Oke, jadi kita akan melakukan gambar yang kedua. Sebelum itu boleh nggak gambarnya main diangkat aja, aku mau dokumentasi, boleh nggak? Terima kasih, keren.
Bermula. Keren. Well done guys. Oh nice, very nice. Ada hatinya weh. Ada rasanya. Keren. Makasih. Yang nanti yang belakang sesi kedua aja ya. Oke, mantap. Oke, jadi nah kan kita bakal ada sesi kedua. Sesi kedua itu tentang warna. Jadi kita ada karena kita exercise kedua yang kita akan lakukan itu sebenarnya untuk mempersiapkan untuk sesi kedua, oke? Jadi ada pertanyaan nih, teman-teman ada mau pakai kertas gede atau pakai kertas kecil? Terserah, milih aja. Kecil boleh. Masih ada sedikit. Aja. Atau pakai belakangnya. Ada yang mau kertas gede nggak? Kertas gede. Wah. Silakan. Oke. Ada yang mau pakai kertas kecil nggak? Atau kertas gede yang lain cuman dia doang? Oke lah, nggak apa-apa. Jadi kalau bisa dilipat loh. oh iya benar juga. Tahu aku kasih tahu. Iya, aku aja lupa bisa dilipat. Ada yang mau kertas lagi nggak pertanyaannya gitu aja deh. Masa Anda kecil? Iya. Masa Anda kecil? Ayo siapa lagi? Silakan. Mau? Silakan. Ada lagi? Aku muter aja deh. Mau? Kertas gede? Mau? Ini di depan ada. Kamu ikut sesi? Iya. Jangan gambaran ini ya. Jangan ya boleh dong. Mau kertas gede nggak? Ini kertas gede. Bisa dilipat kalau. Iya bisa dilipat loh. Bener juga. Oh yang ini ada belum apa ya? Ada mau? Sesi aku sebenarnya untuk belajarnya seperti itu, kita akan praktek sendiri ya. Aku nggak akan bantuin karena aku nggak ada contohnya. Hasil. Jadi aku mau sebelum kita ke sesi bukan ke sesi kedua, tapi untuk melewati sesi pertama untuk mempersiapkan sesi kedua, aku mau ngasih tahu apa sih kegunaannya. Jadi contoh aku lagi gambar jalan-jalan ya di Singapura gitu ya, menggambar gitu. Terus waktu aku nih sepedaan nih panasnya setengah mati kan ya. Kita waktu cuma ada 5 menit atau 10 menit gitu. Yang kita lakukan ya beneran cuma nge-capture si bentuknya dulu. Terus setelah bentuknya selesai, kita bisa menambahkan detail-detailnya lebih gampang. Jadi ini beneran aku di sepeda itu sekitar 15 menit doang ini. Gitu loh. Jadi memang kegunaannya itu sangat bisa di mana aja. Karena idenya itu besar ke kecil. Lebih gampang seperti itu. Kalau kita buat detail dulu bisa detailnya sendiri 30 menit. Terus yang lainnya lupa. Gitu. Oke, terus ini menggunakan material lain sama konsepnya sama persis. Ini kalau ke Singapura ya, aku biasa bawa tour atau bawa sketch strip untuk belajar tentang sketsa. Aku bawa orang-orang ke sini. Kenapa? Karena bentuknya lucu, terus ada garis-garis yang agak susah. Karena apa? Karena kalau orang kasih gambar yang gampang, perspektifnya gampang, orang langsung terlalu fix itu tentang perspektif. Kalau ini, coba perspektifnya apa? Bingung kan? Jadi langsung lihat bentuk gitu. Oke. Jadi untuk kita kali ini kita akan menggunakan gambar ini. Ini adalah masjid yang di belakang doang. Namanya masjid apa? Masjid apa namanya? Masjid apa namanya? Hidayat. Di belakang. Iya di belakang. Nanti ini menarik banget. Bisa ngintip di belakang. Ini foto dari Jack Pro Bro. Habisnya mereka ya. Jadi kita menggunakan gambar ini. Jadi teman-teman sama kalau pede silakan pakai yang gede banget. Kalau nggak kurang pede lipat 2. Kalau kurang pede lagi lipat lagi. Jadi silakan aja Habib. Aku juga menggambar deh. Oke. Aku kurang pede. Lipat 2 aja. Tatakannya pakai apa? Gede banget. Tatakannya pakai itu ada apa? Kurang gede. Lipat lagi. Ada yang perlu tatakan? Aku kasih pinjam buku aja ya. Jangan dibawa pulang tapi. Ada yang perlu tatakan nggak? Tatakan perlu tatakan? Jadi perlu tatakan nggak? Nggak, aman, oke. Alright, jadi
kita mau wrap up aja nih ya biar teman-teman ingat lagi. Jadi kalau lihat gambar ini bentukan yang pertama apa? Yang paling besar. Bentukan yang pertama yang paling besar. Atap. Atapnya ya. Atap. Kotak lah. Kotak yang mana? Oh, gedung. Ini. Ah, Ini. Frame. Oh, frame. Bener. Bener, kotak paling besar. Oke, selanjutnya bener. Aku lupa terus. Karena otomatis gitu. Oke, yang kedua. Gedung belakang. Terus apa lagi? Bagian atas. Ini ya. Oke. Terus sama apa lagi? Iya, terus apa lagi? Danau. Kolam. Kolam. Sebenarnya bukan kolam yang bawahnya ya. Iya, betul. Jadi idenya kita bakal gambar si pohon besar luar biasa ini. Terus kita mungkin satu bentuk nih sama masjid. Sama atasnya juga satu bentuk. Terus ke belakang. Besar. Terus kita dua bentuk yang si bangunan ini di belakang 2 biji. Ini kan ada juga nih. Terus bentuk yang ketiga bawahnya. Udah, itu bentuk yang pertama, bentuk yang paling besar. Terus medium shapes apa? Yang lebih kecil. Bagian belakang. Bang mana ini? Pohon-pohon yang di belakang. Pohon itu. Iya. Pohon. Oh, kita lupa. Itu harusnya bagian pertama. Karena artinya bentuknya itu seperti ini nggak sih? Oh, masih ya. Iya nggak sih? Oh, Harusnya oke. gitu ya nggak sih? Nomor Kalau satu kita ya. ngomongnya tentang bentuk ya. Gitu. Terus iya, gitu. Terus kalau medium shapes ya, selanjutnya. Kan tadi pohon itu sedikit, betul. Apalagi? Detail pintunya. Ini? Ah. Nggak detail ya, tapi bentukan luarnya ya. Bentukan luarnya maksudnya. Betul. Sorry. Tapi aku nggak akan ke pintunya, aku bakal ngambil yang ini dulu. Yang luarnya dulu. Jadi kita bakal ngebuat si bentuk yang besar yang ini dulu. I see. Terus yang garis ini pun aku akan gambar karena menurut aku ini udah 2 bidang yang cukup kecil gitu ya. Cukup kecil dari yang besar gitu. Terus kesini juga sama ini kita bagi 2, si danau sama si pegang. Oh, danau jadinya ngikut kolam sama si pinggirnya kolam sama si ini juga. Gitu. Itu udah medium shapes. Terus selanjutnya smaller shapes. Apa? Udah dikit ya sebenarnya, dikit banget ya. Karena udah sebenarnya memang kalau aku setuju banget. Jadi aku akan sebenarnya menggambar ini, terus aku udah garis-garisin. Jadi medium shapes itu lebih kayak kaca-kaca ini. Terus kita juga tambahin si bukan pohon, si lancip-lancip lucu ini. Oke. Gitu. Sama mungkin kalau yang matanya jeli banget mungkin mau nambahin si crane juga boleh. Gitu. Terus ya akhirnya kita akan tambahin tekstur. Terus kita akan dot and lines untuk menambahkan detail-detail kecil. Tapi udah, apakah nanti bakal nambahin kita mau pakai tekstur apa enggak? Oh, datar. Jangan pakai tekstur. Jadi gambar kita stop aja sebelum kita tambahin tekstur, oke? Nanti kita akan mentekstur karena tekstur kita gunakan untuk tones, untuk pembeda gelap terangnya. Nanti kita akan belajar pada saat kita mewarnai, oke? Siap kawan? Siap. Oke, silakan. Belum selesai. Jadi aku mau gambar ya. Ini soalnya aku juga mau belajar. Kalau teman-teman pernah ke Sarina, di lift di mana-mana tuh kan ada sketsa-sketsa. Nah, bapak itu yang di belakang itu special di hire sama Sarina, Mas Alvin. Jadi kalau semua sketsa yang ada di Sarina itu punya. Wih, bentuk pertama. Oh iya, tadi ada pertanyaan
tapi aku lupa menjawab ke semua orang gitu. Kalau misalnya tadi aku panggil apa ya tadi? Marji aja. Tadi Marji bertanya ya, what if kalau kita gambar terus kagak muat gambarnya, apakah kita paksain apa enggak gitu? Paksain boleh, nggak paksain juga boleh sebenarnya. Yang penting idenya adalah kita mendapatkan si bentuknya tersebut. Kalau kita udah dapat bentuk yang besarnya, itu udah gampang menambahkan dalam-dalamnya. Itulah konsepnya ya. Itu yang membuat gambar kita lebih mudah. Kalau ada pas lagi gambar, kalau ada pertanyaan silakan nanya loh ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya boleh. Nanti Warna. udah yang bakal rekomen ya. Hah? Iya, nggak bisa ganti warna. Gini, nanti teman-teman nih setelah ikut ini boleh masuk ke WhatsApp group dari Sketch. Di situ kayak everybody knows everybody sketcher terkenal di Indonesia Raya itu ada di situ. Di situ kita bisa sharing segala macam artus. Pengetahuan kalian akan meningkat 200%. Ya. Ketukan Mbak Bebe. Maaf ya. Ternyata agak tinggi ya, Mbak. Ternyata aku tinggi. Kalau ada yang mau masukan tentang bener nggak nih, silakan nanya juga loh ya. Oh, boleh. Betul. Oh. Oke, ada tuh. Aku nggak ada di sini, cuman nanti aku kasih tahu. Nanti ya. Dari apa? Aku lapar ya. Ini bentuk pertama aku gagal sedikit, jadi aku timpa aja. Nyantai. Itu yang kesulitannya dari mana? Salah. Oke, medium chips muka aku seperti ini. Jadi masih kotak-kotak, masih belum kelihatan. Berapa amat? Agak gelap ya. Lalu bukan ini.
aku akan stop di sini. Aku akan stop di sini, di mana aku udah tambahin garis-garis yang cukup dan akan lanjut ke dunia berwarna. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ini dah. Oh ya teman-teman, ini nggak banyak ya. Tapi kalau ada yang perlu, ini ada abang. Nah, sama ada kalau mau sharing boleh kasih tahu. Gimana? Sukses? Wih. Udah jago-jago. Iya, aku Pada rasa jago-jago. nih ada nyamar nih sebenarnya. Hah? Ini lagi gimana? Tujuannya apa mbak? Iya. Bukan, maksudnya mbak. Oh iya. Masih. Oh, tapi nggak usah lah, gambar-gambar juga kan. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin dulu. Nanti lama-lama ngikutin kok. Kan terbang. Boleh. Mau lihat warnanya gimana? Oh, Dari Handphone. Tablet. ada nggak? kecil amat. Dan tablet aja. Oh, kita kirim aja. Gimana tablet aja? Kecil amat. Apa? Gua kan buat mewarnai doang. Kan ini kan nggak ada di sini. Udah butuh contohan. Iya, oh, untung ada. Iya, nanti kan dia mewarnai bisa nggak di sini. Mewarnainnya. Oh, atau ini ditaruh sini juga? Oh, bisa ya. Bisa. Tapi nggak masalah kalau kita mau pakai itu. Yang ngalangin maksudnya. Ya. Tunjukin ini. Harus belakang. Share screen ke Zoom. Terus kita share si Zoom punya. Nah, sini. Aku. Tapi Boleh. ini. Oke. Ada. Coba keluarin dulu ini. Sini. Aku boleh. Ini dulu keluar. Apa yang setup? Boleh. Sama, kita buka dulu. Ya lensnya. Tapi berarti kebalik dong. Nah, Karena udah ini nih. Oh bisa rotate. yuk. Rotasi ya? Sebenarnya warnanya udah nih kalau bisa kelihatan gitu. Iya, aku mau. Hah? Oke. Urban sih ya. Nggak perlu ganti gua. Makanya kenapa itu nggak bisa makan sih? Bukan. Oh, ya. Nah, Berarti ini bisa kenapa? nah, kita coba dulu. Nah, oke banget ya. Ini lu di kiri di kanan. Kanan. Nggak gua di sini. Ya. Nggak boleh sebelah sini. Coba aku. Justru lampunya gue berarti. Iya kan? Bisa. Cukup ya. Tapi ini nggak Alas ya? kelihatan. Sini aja, pakai sini. Boleh? Boleh. Ah, warnanya nggak kelihatan. Tadi bener Bener, agak tinggi, agak naik. Maaf. Agak naik. Ah. Oke.
gitu ya. Ini udah lah, cukup ya. Mantap. Oke guys, gimana? Udah selesai? Udah selesai? Oke, mantap. Aku boleh bertanya, ada nggak yang perlu pulang dari sesi 1? Ada nggak? Nah, biasanya kan ada sesi 1 sama 2. Ada yang cuma sesi 1 doang nggak? Nggak ada? Oh, ada. Tapi boleh ikut tes itu. Kan 50.000. Oh iya. Kan ada biayanya sih. Nanti disusulin aja. Gak apa-apa? Kenapa? Ada biaya. Ada Oh, biayanya. iya. Gak apa-apa? Oke, mantap. Kalau gitu bisa bertanya karena kalau ada yang pulang kita foto dulu. Kalau enggak, lanjut ya. Kalau kita lanjut ya. Langsung aja sesi 2. Oke. Silakan udah kenalan. Ini atau ada yang perlu ini ada share. Ada yang bawa alatnya dulu nggak? Palet atau apa gitu, keluarin dulu. Kalau mau cuma nggak banyak sih, cuma 10. Boleh? Silakan. Ada air, ada. Silakan mas. Iya. Airnya disedot dari sini. Tapi nggak banyak. Iya, masih nggak banyak. Mana tinggal 2 lagi nih. Ada 2 lagi doang nih. Ya habis. Gak apa-apa, kalau ada yang perlu aku bisa pinjemin juga sih. Apa? Brush. Oh. Yang Namanya? gak apa-apa, udah dulu. Boleh nanti tanya. Nanti angkat tangan yang belum ini. Iya. Jadi ini cara kalau aku ya tanpa uangnya gini aja kalau ini biar kurang kayak gitu. Daripada malas kan kita malas-malas sih ke toilet. Putus. Gimana tadi bukanya? Enggak, harusnya nggak putus. Coba lihat, Oh. coba lihat. Betul ya? Coba boleh pinjam. Iya, harusnya panjang. Iya, putus. Oh, iya. Putus. nih. Putus. Mantap. Iya, nggak apa-apa. Ini pun juga pecah semua, weh. Masa? Iya, ini juga. Oh, teman-teman tadi harusnya tarik Iya, dari ini sini juga. kan? Ini dibuka aja, diputarnya kayak gini. Ini pecah. Nah, nggak apa-apa lah. Kita coba deh ya. Kalau nggak apa yang nggak punya nanti kita ada lagi kok. Dari aku biasa gini cara biar malas gitu ya, malas bukan main ngambil di toilet ya. Masuk aja. Ih, udah masuk ini. Masuk gitu. Masuk. Jadi isolasi. Bocor ya? Kayak bocor. Kayaknya tadi waktu bukanya salah. Makanya dia pakai. Enggak, wih, ini nggak masuk ya. Hah? Nggak masuk Ya juga. udah lanjut deh lanjut. Ya udah, Lanjut, kita lanjut. ini dulu ya. Nanti kuas banyak, air banyak, tinggal bareng-bareng. Bro, bodoh kali aku. Itu ada stoppernya. Ya pantesan nggak masuk-masuk. Benar. Itu ini tuh harus dibuka dulu. Itu yang hitam-hitam dibuka dulu. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Heeh. Disedot aja. Tapi kok nggak keluar-keluar, you know what? Pakai aja lah, ini ambil aja ke tangga. Airnya bawa aja, Iya. Airnya bawa aja. Jadi meja ya. Jadi meja. Jadi meja. Aku bingung loh, ini sebenarnya pakai apa enggak sih? Si satu bangku dikosongin. Iya. Gitu aja itu pintar loh. Hah? Dia bisa sih itu masalahnya. You know what? Udah pakai aja tanpa ditutup air, nanti airnya nanti aku ambil air lagi. Ah, iya bilangnya udah, tapi nggak apa-apa nanti bentar ya. Mungkin boleh bagi-bagi aja pakai tempatnya agak sulit aja. Kita mungkin boleh kawan-kawan dibuyar dikit, dilebarin dikit duduknya biar lebih lega. Biar lebih lega. Biar lebih lega ya guys. Tadi udah dibuyar terus diakrapin sama dia. Tapi tadi kan seru, nyaman kan, kan seru, ya nggak? Ya nggak, seru nggak tadi? Push. Cuma perlu satu orang bilang seru. Seru. Oke, tadi boleh nanya yang nggak punya brush
yang nggak punya brush, 1, 2. Ada yang nggak punya brush, 2. Cuma 2 orang. 2 orang. Oh, bentar. Ada yang punya brush nggak? Kita udah ganti tisu ya? Kita punya tisu. Iya, Ada punya tisu? ada di tas gue. Sama tisu? Di tasnya udah ada. Boleh minjem spray. Tadi siapa yang minta brush? Loh, ada tisu lagi. Aku cuma ada 3. Ini agak unik. Dia tadi nggak dipakai. Jadi bisa aja ya. Bener-bener Terus yang lain biasa. yang itu ya kayak kalau yang kayak itu ya Tadi ada kita jaga aja. Mau? Tapi ini berarti agak unik by the way, ini tempat mau? Ini enggak ada, sama aja. Ada yang perlu air? Ada yang perlu air? Bareng-bareng aja kalau bisa. Iya. Mau ikut ya? Oh, boleh. oh gitu oke Kalau boleh sayang silakan guys. Lesehan bro. Bebas aja sih, mau lesan juga boleh. Kalau terlalu atas. Ini rasanya gini. bisa Udah gini. Dia tuh yang apa sih? Oh iya. Gimana tuh? Ini udah nih, udah ini belum? Apa? Lagi pada siap-siap. Masih pada siap-siap. Oke, kawan-kawan, ada masalah? Kalau nggak ada masalah, kita lanjut nih. Belum lagi pada Masih? lagi pada. Kelihatan nggak, Mbak? Gak apa-apa, pindah sini juga nggak apa-apa. Bebas. Apa teman-teman? Oh, kalah. Terserah sih. Bebas mau pindah sini boleh. Kalah. Semalam saya juga bingung. Gak apa-apa, mau repot. Nah, aku mikir yang depan boleh minggir malah biar masak. Kelihatan nggak dari sana? Cukup ya? Kalau nggak cukup silakan ke depan juga bisa loh. Apa porsi kita pinggirinnya semua? Bro, ini boleh minggir kanan nggak? Biar orang-orang bisa ke tengah. Boleh minggir ke sebelah. Kalau udah bisa kan? Nanti kalau saya ini Atau mau lesehan? Belum jago nih Pak. Atau mau lesehan juga boleh. Boleh semua orang lesehan deh. Udah lah, pada lesehan. Semua pada lesehan. Silakan ke depan. Ini semua udah ke lesehan.
udah ada air. Ini kosong nih.